Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktar ini dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama mengenai Komisi 9 DPR RI yang menghimbau aparat hukum untuk menelusuri dan juga memeriksa seluruh pihak terkait yang terlibat dalam kasus tindak pidana perdagangan orang sehingga kasus tersebut dapat terungkap tuntas. Beberapa waktu lalu, Polda Metro Jaya telah menangkap sejumlah tersangka pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang termasuk dalam sindikat jual beli ginjal hingga ke Kamboja. Merespon hal itu, Komisi 9 DPR RI menghimbau pemerintah untuk segera mengambil langkah pencegahan dan solusi yang tepat. Wakil Ketua Komisi 9, Emmanuel Melkiades Lakalena berpendapat, maraknya kasus TPPO dan perdagangan organ manusia disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, permasalahan ekonomi serta luputnya pengawasan terhadap mafia perdagangan organ di Indonesia. Untuk itu, Emmanuel Melkiades menghimbau aparat hukum untuk menelusuri dan memeriksa seluruh pihak terkait hingga kasus TPPO tuntas terungkap. Prinsipnya adalah ini adalah pelanggaran hukum serius di tanah air dan kami meminta agar aparat keamanan segera menemukan, menuntaskan apa yang menjadi akar masalah dari persoalan penjualan organ tubuh khususnya ginjal ini, dan kemudian seluruh pihak yang terkait maupun sistem yang dibangun dari mulai pusat misalnya sampai ke daerah yang sudah tersebar ini harus diambil dan dituntaskan. Penjualan organ tubuh manusia ini sudah sering terjadi dan biasa akan muncul ketika memang kasusnya itu kemudian ditangkap ataupun diliput oleh pers gitu. Jadi ini harus ditemukan akar penyebabnya dan kemudian para pelaku yang terlibat harus segera dikasih sanksi yang seberat-beratnya. Tak hanya itu, Emmanuel Melkiades Lakalena juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat untuk mengikuti lembaga penyalur tenaga kerja yang resmi dan dijamin oleh negara. Terkait donor organ, pemerintah sejatinya telah menuangkan aturan dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru. Untuk itu, masyarakat pendonor organ diharapkan dapat melakukannya secara resmi sesuai aturan yang berlaku. Ferdian Nur Rahman dan Helmi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI menilai usulan penghapusan pajak progresif hanya akan menguntungkan sebagian orang untuk memiliki banyak kendaraan. Oleh karenanya DPR RI meminta pemerintah mempertimbangkan kembali wacana penghapusan pajak progresif tersebut. Menanggapi penghapusan pajak progresif, anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati mendorong pemerintah untuk mengedepankan asas keadilan dan meminimalisasi upaya penyimpangan pajak. Usulan penghapusan pajak progresif perlu diperhitungkan kembali karena dapat berpengaruh pada penerimaan negara. Menurutnya, pemerintah harus lebih fokus pada penerapan pajak secara adil dan mempertahankan kondisi ekonomi masyarakat. Artinya, pemerintah perlu cermat mengelola penerimaan pajak agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat atau bahkan membebaskan masyarakat kurang mampu dari kewajiban pajak tertentu. Sebab usulan penghapusan pajak progresif hanya akan menguntungkan sebagian orang untuk memiliki banyak kendaraan. Nah, ini kan berarti PR lagi kan, PR bagaimana supaya nggak ada orang ngemplang pajak yang harusnya dia bayarkan gitu kan. Ya, jadi saya kira sebelum mengambil keputusan penghapusan pajak gitu, karena belum tentu juga kok pajak ditarik setinggi-tingginya kemudian pendapatan sebenarnya belum tentu juga begitu. Ada juga ya ketika masyarakat kecil misalnya dibebaskan dari pajak, kemudian mereka jadi punya uang lebih untuk berusaha dan kemudian mereka kemudian menjadi lebih produktif karena dibebaskan dari pajak. Masyarakat kecil ya catatnya. Jadi kan maksudnya masih banyak pajak. Kalau mereka dibebaskan, mereka tentu lebih punya semangat untuk bekerja, punya uang lebih untuk bekerja, dan akhirnya mereka produktif dan nantinya justru mereka mampu membayar pajak setelah itu begitu ya. Tapi kalau makin diperes yang kecil-kecil gitu, itu malah justru makin mereka pendapatannya tidak memadai lagi gitu ya, dan akhirnya nanti justru kemiskinan yang akan muncul. Penghapusan pajak progresif merupakan usulan Kepala Korps Lalu Lintas Polri untuk mengatasi fenomena titip nama orang lain dalam membeli kendaraan. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Menanggapi maraknya kasus perdagangan orang dan organ tubuh ilegal ke luar negeri, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
dalam sejarah Indonesia. Tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. DPR RI berharap pemerintah fokus terhadap penyediaan lapangan kerja serta mendukung penguatan program pelatihan kerja ke luar negeri agar kasus tindak pidana perdagangan orang dan penjualan organ secara ilegal tidak terjadi kembali. Menanggapi maraknya kasus perdagangan orang dan organ tubuh ilegal ke luar negeri, DPR RI mendesak pemerintah memperkuat program pelatihan kerja ke luar negeri melalui Balai Latihan Kerja serta menindak tegas mafia perdagangan orang. Terungkapnya Sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO Internasional di Bekasi, Jawa Barat yang menjual organ ginjal ke Kamboja, anggota DPR RI Rianta mengatakan, saat ini TPPO menjadi atensi serius pemerintah yang harus ditindak. Apa yang menjadi keputusan pemerintah untuk bagaimana menindak pelaku-pelaku tindak pidana perdagangan orang ini perlu kita dukung secara total. Saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, kebetulan saya juga mengelola beberapa lembaga pelatihan bahasa. Ini beberapa waktu lalu pasca pandemi, kita sudah mengirimkan beberapa tenaga kerja migran ke Polandia, ke Austria, kemudian juga ke Cekoslovakia. Kemudian juga ada lagi pelatihan bahasa Jepang. Alhamdulillah pasca pandemi pun sudah ratusan kita berangkatkan ke Jepang. Baik lewat kerjasama G2G, government to government maupun P2P, artinya antar swasta dan swasta. Rianta berharap tindakan tegas yang dilakukan pemerintah, BP2MI, serta Polri dalam mengusut jaringan TPPO yang menjual organ ginjal secara ilegal harus diikuti komitmen pemerintah terhadap penyediaan lapangan kerja, serta mendukung penguatan program pelatihan kerja ke luar negeri. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI mendorong BSSN untuk aktif menjalin kerjasama dengan institut pemerintah maupun swasta agar dapat meminimalis kejahatan cyber yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab di kemudian hari. Sepanjang tahun 2023 ada sejumlah kasus peretasan dan kebocoran data, di antaranya kebocoran data milik Dukcapil Kemendagri, seperti nama, NIK, alamat, nama ibu kandung, bahkan nomor rekening. Guna menjaga kepercayaan publik terhadap keamanan penggunaan data pribadi, DPR RI meminta Badan Siber dan Sandi Negara lebih proaktif dalam hal pengamanan data dan sistem informasi.
Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbarsah Fikarno berharap BSSN mampu menjadi leading sektor yang bertugas mengkoordinir data elektronik dan sistem informasi supaya terhindar dari peretasan maupun kebocoran data yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Nah, di sini BSSN, pemerintah, untuk juga terus proaktif mengejar mereka yang sudah bocor datanya mungkin terdahulu. Nah, dan juga harus ada transparansi. Jadi setiap kali ada kebocoran agar disampaikan ke publik. Data itu di mana, siapa yang bertanggung jawab, dan juga ada kejelasan. Nah, BSSN selalu mengatakan bahwa mereka itu masih kekurangan dana, kekurangan ini itu. Oke. Tapi kan ada banyak kementerian ataupun KL lainnya yang juga bertanggung jawab akan penyimpanan data. Di BIN juga ada sistemnya, peralatannya, sumber daya manusianya. Nah, jadi di sini BSSN harus bisa mengkoordinir semua institusi tersebut agar cara-cara pengamanan data itu tegas dan jelas. DPR berharap pemerintah dapat mengantisipasi kebocoran data agar masyarakat tidak menjadi korban peretasan. Oki dan Helmi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI berharap proses pidana terhadap oknum aparat yang terlibat tindak pidana perdagangan orang dilakukan secara adil serta ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterlibatan oknum aparat dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO harus ditindak secara tegas lewat jalur hukum. Kepolisian perlu melakukan langkah ekstra dalam pengungkapan kasus tersebut, mengingat pelaku kasus TPPO sudah masuk dalam kategori sindikat internasional. Masifnya kasus TPPO dengan memperdagangkan organ tubuh korbannya yang terjadi baru-baru ini wajib diusut tuntas karena menyangkut harkat martabat bangsa dalam melindungi warganya dari tindak kejahatan. Hal ini diungkapkan anggota Komisi 3 DPR RI Syarifuddin Suding saat kunjungan kerja ke Polda Banten beberapa waktu lalu. Suding mengatakan, fenomena kejahatan TPPO hingga penjualan organ tubuh ini harus diungkap secara serius karena melibatkan oknum aparat. Ya, saya kira ini ada satu sindikat ya. Ini ada satu sindikat dan pasti saya kira tidak kerja sendiri tapi banyaknya melibatkan pihak di situ. Seperti kemarin di Makassar berhasil diungkap ada keterlibatan oknum imigrasi yang bekerja sama dengan para penyalur tenaga kerja luar, dan kita juga sangat miris ya melihat saudara-saudara kita yang berangkat ke luar negeri tapi setelah di sana dijadikan budak dan semua organ-organ tubuhnya diperdagangkan sedemikian rupa. Ini menyangkut masalah hak dan martabat bangsa. Suding menambahkan, proses pidana oknum aparat dalam kejahatan TPPO juga harus dilakukan dengan adil. Ia meminta tidak ada perlakuan khusus bagi oknum aparat yang terlibat dan harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari Serang, Banten, Sigit Rilo, TVR Parlemen, melaporkan. Baru-baru ini Indonesia kembali digemparkan dugaan kebocoran 34 juta data paspor WNI. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap menyambut pertemuan pimpinan parlemen negara-negara di ASEAN atau ASEAN Interparliamentary Assembly yang dikenal dengan AIPA pada tanggal 5-11 Agustus 2023 di Jakarta. Selaku tuan rumah, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani terpilih sebagai Presiden AIPA ke-44. Pada bulan Mei 2023 di hadapan anggota parlemen AIPA dan para pemimpin ASEAN, dalam agenda ASEAN AIPA Leaders Interface, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan rancangan pesan final yang merupakan hasil dari kesepakatan para anggota parlemen AIPA. Membawa tema besar parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera, DPR RI siap memberikan dukungan politik dan berkolaborasi demi membangun kawasan ASEAN yang damai dan tangguh menghadapi berbagai dinamika dan tantangan global.
Lewat kesuksesan AIPA ke-44, Indonesia dapat berkontribusi menghasilkan rancangan resolusi sebagai jawaban atas berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan ASEAN. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Sebanyak 34 juta data paspor yang bocor diperjualbelikan di dark web. Data tersebut diduga dari tahun 2009 hingga 2020. Dijual dengan harga $10.000 Amerika. DPR RI menyayangkan kebocoran data yang dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Oleh sebab itu, DPR RI meminta pemerintah mengambil langkah cepat agar kebocoran data tidak terulang kembali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editora Parlemen berikut ini. Seolah tak berkaca dari pengalaman, masih segar dalam ingatan, tepatnya pada Mei 2023 lalu. Indonesia dibuat geger dengan serangan siber yang menimpa Bank Syariah Indonesia atau BSI. Serangan itu melumpuhkan seluruh aktivitas dan transaksi keuangan hingga merugikan berbagai pihak, khususnya para nasabah. Kini Indonesia kembali digemparkan dugaan kebocoran 34 juta data paspor WNI. Pelaku diduga adalah Bjorka yang juga sempat menghebohkan Indonesia melalui jagat maya pada 2022 lalu. Sebanyak 34 juta data paspor yang bocor itu diperjualbelikan di dark web. Pelaku memberikan sampel sebanyak 1 juta data berisi nomor paspor, tanggal berlaku, nama lengkap, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Data tersebut diduga dari tahun 2009 hingga 2020 dan dijual dengan harga $10.000 Amerika. Kementerian Hukum dan HAM harus mengambil langkah cepat agar kebocoran data paspor tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Undang-undang kita, negara kita ini juga sudah mengesahkan perlindungan data pribadi gitu. Dan bahaya memang jika kemudian data-data imigrasi ini kemudian bisa diakses oleh orang secara ilegal, karena ini akan menimbulkan potensi kejahatan-kejahatan baru, Pak. Bisa memantau orang di mana, kemudian melakukan kejahatan apa dan lain-lain. Nah, terkait dengan hal itu, Pak, apakah kemudian kebocoran data yang memang sudah terjadi ini ada langkah-langkah mitigasi atau langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Kanwil? Kemenkominfo mencatat ada lebih dari 90 kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia sejak 2019 hingga 2023. Hampir seluruh kementerian, lembaga, perbankan, serta e-commerce di Indonesia telah menjadi korban peretasan. Berikut ini beberapa kasus besar yang meresahkan masyarakat. Meskipun DPR telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun belum adanya aturan turunan yang jelas dan lembaga pengawas yang kuat, menyebabkan kurangnya kepatuhan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran keamanan data. Di sisi lain, penggunaan teknologi yang semakin luas meningkatkan risiko terhadap ancaman siber dan kebocoran data. Sementara, belum semua perusahaan dan organisasi memiliki infrastruktur dan sumber daya teknologi yang memadai untuk melindungi data dengan baik. Ya, ini yang kita tunggu kita nanti dari pemerintah, khususnya dari BSSN untuk membuat blueprint tentang bagaimana pengamanan data, sehingga blueprint itu dapat diaplikasikan ke semua kementerian, baik itu di PDN sebagai Pusat Data Nasional
ataupun juga para pengampu data, baik swasta ataupun pemerintah, ketika menyimpan data, mulai dari storage-nya, upgrading software-nya, terus juga konstruksi daripada gedungnya, peralatannya, semuanya ada standarisasi ya, dan juga selalu terjadi upgrading daripada para pekerjanya di sana. Pentingnya perlindungan data pribadi di era digital tidak dapat diabaikan. Namun, untuk mencapai perlindungan yang efektif, aturan turunan yang jelas dan lembaga pengawas yang mandiri harus segera dibentuk. Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri, perlindungan data pribadi diharapkan berjalan secara efektif dan berdampak positif bagi perkembangan teknologi dan ekonomi digital negara ini. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. ASEAN Interparliamentary Assembly atau yang dulu dikenal ASEAN Interparliamentary Organization lahir dari keinginan para anggota parlemen negara-negara anggota ASEAN. Inisiatif pembentukannya merupakan inisiatif Indonesia pada awal 1970-an yang kemudian berhasil dibentuk melalui Status of IPO pada tanggal 2 September 1977. Dan pemirsa penasaran, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09. Sidang umum merupakan alat kelengkapan tertinggi AIPA yang diselenggarakan sekali dalam setahun guna menetapkan arah kebijakan organisasi. Dan kabar baiknya pada bulan Agustus mendatang, DPR RI akan menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-44, di mana sebelumnya Indonesia baru saja berhasil menggelar rangkaian kegiatan KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Hal ini patut dibanggakan karena DPR RI akan melanjutkan tongkat estafet presidensial AIPA seiring beralihnya kekuatan ASEAN ke Indonesia dengan mengangkat tema ASEAN Epicentrum of Growth.
Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan liputan selengkapnya tentang Indonesia menjadi tuan rumah AIPA ke-44 pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, tahu nggak sih? Tahun ini Parlemen Indonesia terpilih menjadi tuan rumah AIPA 2023. Bahkan rangkaian kegiatannya sudah berlangsung sejak Mei lalu loh. Tapi sebenarnya pemirsa sudah paham belum? Apa sih AIPA itu? AIPA atau ASEAN Interparliamentary Assembly dulunya bernama ASEAN Interparliamentary Organization atau AIPO. Proses kelahirannya berawal dari keinginan para anggota parlemen negara-negara ASEAN untuk mendorong terwujudnya kerjasama yang lebih erat, termasuk untuk menjembatani pemecahan permasalahan yang terjadi di negara-negara ASEAN. Pemirsa harus tahu, inisiatif pembentukan AIPO merupakan inisiatif Indonesia pada awal 1970-an. DPR RI menyampaikan ide untuk membentuk suatu organisasi yang awalnya terdiri dari beberapa parlemen negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, mendapat sambutan yang positif, AIPO pun resmi dibentuk sebagai organisasi resmi antar parlemen negara-negara anggota ASEAN melalui penandatanganan Statutes of AIPO oleh para ketua delegasi pada tanggal 2 September 1977. Wah, udah lama banget ya ternyata AIPO terbentuk. AIPO menyelenggarakan sidang umum sekali setahun di negara-negara anggota AIPO secara bergiliran. Sidang umum pertamanya diselenggarakan pada September 1978 di Singapura. Pada sidang umum ke-27 AIPO di tahun 2006 di Filipina, Statuta AIPO resmi diamandemen menjadi Statuta AIPA. Walau hanya berbeda huruf akhirnya saja, tapi makna perubahan nama ini besar loh pemirsa. Hal ini bertujuan untuk mentransformasi AIPO menjadi sebuah institusi yang lebih efektif dan terintegrasi dengan nama AIPA atau ASEAN Interparliamentary Assembly. Pemirsa harus tahu, saat ini AIPA beranggotakan 10 parlemen dari ASEAN member countries, yakni Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Sidang umum AIPA adalah kelengkapan dan badan tertinggi AIPA. Sidang umum menetapkan arah kebijakan organisasi untuk mencapai tujuan AIPA. Ini merupakan forum untuk saling bertukar pengalaman dan ide bagi para anggota AIPA. Peserta sidang umum adalah parlemen-parlemen anggota AIPA dengan maksimal 15 orang setiap delegasi dan observer. Sidang umum dipimpin oleh Presiden AIPA yang menjabat sebagai Ketua Parlemen Negara tuan rumah penyelenggara sidang umum dan para ketua delegasi bertindak sebagai Wakil Presiden sidang umum. Masa jabatan Presiden AIPA adalah 1 tahun, dimulai dari berakhirnya satu sidang umum sampai akhir sidang umum berikutnya. Tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah sidang umum AIPA ke-44 loh, yang berlangsung di Jakarta pada 5 hingga 10 Agustus 2023. Ini menjadi kesempatan emas bagi Parlemen Indonesia menguatkan kerjasama internasional dan multilateralisme. DPR RI juga berupaya membangun dialog sekaligus diplomasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di ASEAN. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani selaku Presiden AIPA 2023 telah menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-42 yang berlangsung di Labuan Bajo pada 9 hingga 11 Mei 2023. Sebagai forum parlemen negara-negara se-Asia Tenggara, AIPA tentu mempunyai posisi penting pada agenda KTT ASEAN. Puan Maharani mengangkat isu perlindungan pekerja migran dan kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Terlebih kita tahu, banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara-negara ASEAN. Selain itu, rangkaian sidang pendahuluan AIPA yakni ASEAN Interparliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs atau AIPA KOD ke-6 juga telah dilaksanakan di Bogor pada tanggal 29 hingga 1 Juni 2023.
AIPA Code ini menjadi platform penting parlemen anggota AIPA dalam berkolaborasi, bertukar informasi, dan mewujudkan ASEAN bebas narkoba. Wah, keren ya! Ada juga rangkaian sidang lainnya yang dilakukan, yakni WAIPA, yaitu sidang komite untuk perempuan parlemen AIPA yang digelar di Padang pada awal Juni. Sidang ini adalah langkah untuk mengoptimalkan kebijakan yang memperhatikan peran perempuan dan kesetaraan gender. Pemirsa, sidang umum AIPA ke-44 di Jakarta Agustus nanti akan dihadiri oleh 500 peserta, di antaranya anggota parlemen dari 10 negara ASEAN, 20 negara observer, dan perwakilan dari 12 organisasi internasional. Sekian informasi untuk Anda kali ini seputar AIPA ke-44 di Indonesia. Semoga menambah pengetahuan kita ya. Nah, Umam dan pemirsa, saat ini kita sudah di penghujung acara. Kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti, juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen, melalui kanal utama, kanal komisi, kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan rekan saya. Saya Om Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.